Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua dimanapun anda berada, yang Allah muliakan dunia akhirat. Pada kali ini saya menyatakan tentang marahnya seseorang yang dicela dalam syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada menyatakan kecelaan marah, sabda Nabi SAW yang artinya bermula marah itu iaitu membinasakan iman, seperti membinasakan jadam akan air madu. Dan lagi sabda Nabi SAW, tiada marah seorang itu melainkan hampir ia atas api neraka jahanam, seperti riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya mencerita akan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan hadisnya bahwasanya seorang laki-laki berkata ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Ya Rasulullah, suruh olehmu akan daku dengan berbuat amal, dan dikalau sedikit sekalipun." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, "Jangan engkau pemarah akan seorang, kemudian mengulangi ia akan pertanyaannya itu." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan engkau pemarah akan seorang." Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apa yang kamu bilangkan di dalam kamu itu orang yang sangat berani. Maka kami jawab, bermula orang yang sangat berani itu yaitu orang yang tiada dapat dihilangkan akan dia oleh beberapa orang laki-laki. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang demikian itu berani, tetapi orang yang sangat berani itu yaitu orang yang memiliki akan dirinya pada ketika ia marah, yakni orang yang dapat menahan akan marahnya itu pada ketika ia sangat marah itu. Ketahui olehmu bahwasanya bagi manusia di dalam marahnya itu 3 derajat. Bermula derajat yang pertama itu yaitu ketiadaan baginya marah sekali-kali, yakni sama ada ia dalam pekerjaan yang baik atau di dalam pekerjaan yang jahat. Dan demikian itu dicela oleh syarak dan dicela oleh adat pula. Inilah murid dengan kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang artinya apabila didatangkan oleh seorang akan sesuatu sebab membawa kepada marah, maka tiada ia marah, maka adalah orang itu seperti hamar, yakni seperti keledai, yakni seperti binatang, bukan seperti manusia. Dan derajat yang kedua itu yaitu pertengahan, yaitu orang marah sebab melihat ia akan pekerjaan yang kejahatan yang dicela oleh syarak, maka tiada ia marah pada ketika melihat ia pekerjaan yang dipuji oleh syarak. Dan jikalau tiada muafakat dengan nafsunya sekalipun, yakni adalah marahnya itu, dan tiada marahnya itu mengikut akan yang disuruh akan dia oleh syariat, dan bukan marahnya dan tiada marahnya itu dengan kehendak hawa nafsunya. Inilah martabat yang dipuji oleh syarak akan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam firman Allah Ta'ala. Artinya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mereka marah akan orang kafir, padahal berkasih-kasihan antara mereka. Dan derajat yang ketiga itu yaitu orang marah sebab mengikut hawa nafsunya, dan martabat inilah yang dicela oleh syarak yang tersebut kecelaannya di dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dahulu itu dan lainnya. Dan diriwayatkan akan hadisnya bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah ia marah sekali, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Datang syaitanmu." Maka berkata ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau tiada bagimu syaitan." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bahkan tetapi aku meminta doa akan Allah Ta'ala, maka menolongi ia akan daku atasnya." Maka Islam ia, maka tiada
menyuruh melainkan dengan berbuat kebajikan. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada ia marah karena dunia, maka apabila memarahkan akan dia oleh marah yang sebenarnya, niscaya tiada mengetahui akan dia oleh seorang yang berkehendaki menolongi baginya, dan tiada dapat kuat berdiri bagi marahnya oleh sesuatu hingga dapat baginya menolong. Ketahui olehmu bahwasanya orang yang kuat marah itu, dan jika tiada dapat dihilangkan akan marahnya itu sekali-kali, tetapi dikurangi akan marahnya itu dengan dilawannya akan dia, dan diperanginya akan dia hingga kembali ia kepada marah yang pertahan, yaitu marah yang dituntut oleh syarak, seperti yang tersebut pada derajat yang kedua dahulu itu. Karena asal jadi marah itu daripada orang yang takabur, yakni daripada orang yang membesarkan diri, maka hendaklah dilewati takabur itu dengan merendahkan diri dan menghinakan diri. Dan sekiannya bahwa diketahui asal kejadian dirinya itu suatu yang terlebih hina, yaitu daripada mani yang keji, kemudian dijadikan akan sekumpal darah najis, kemudian maka dijadikan sekumpal daging yang hina, kemudian maka dijadikan rupa kanak-kanak yang dhaif, dan sekalian itu menunjukkan kehinaan diri yang menghilangkan takabur itu. Dan apabila hilang takabur, niscaya hilang kuat pemarah itu, dan jadi bersifat ia dengan halim, yaitu tiada kuat marah, dan kembali kepada marah yang pertengahan, yaitu yang dituntut oleh syarak dahulu itu. Syahdan, apabila bangkit marah seorang itu, hendaklah dihilangkan marahnya itu dengan dua perkara. Perkara pertama dengan ilmu, dan kedua dengan amal.